Organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Sekarang, marilah kita lihat pada masa penjajahan bangsa Eropa, terutama Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20 muncul berbagai organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia saat itu. Tujuan organisasi itu bahkan berkembang menjadi cita-cita untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Diawali dengan Budi Utomo, kemudian tumbuh dan berkembang berbagai organisasi pergerakan kebangsaan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu adalah sebagai berikut. Baik, organisasi pertama yaitu Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan penggagas dari Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin Soedirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Jawa. Menurut Dr. Wahidin Soedirohusodo, jika rakyat ingin terbebas dari penjajahan, rakyat harus pintar. Selanjutnya, Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu Budi atau Bodi yang berarti pikiran, akal, dan pengadilan. Selanjutnya, Utomo berasal dari kata utama yang berarti sangat baik atau tingkat pertama. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Untuk kongres pertama Budi Utomo berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pendidikan, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Selanjutnya, sampai saat ini Budi Utomo telah ada di 8 cabang, yaitu ada Bogor, Bandung, Batavia, Yogyakarta 1, Yogyakarta 2, ada Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Nah, setelah melalui perdebatan yang panjang, Kongres memutuskan bahwa Budi Utomo tidak berpolitik dan hanya jangkauannya itu di Madura dan di Jawa. Nah, banyak pendukung Budi Utomo berasal dari golongan priai, maka Budi Utomo menganggap perlu meluaskan pendidikan Budi Utomo di kalangan priai. Hal itu menunjukkan pengaruh golongan tua atau golongan priai yang lebih mengutamakan jabatannya. Sehingga muncullah organisasi-organisasi setelah Budi Utomo, contohnya Jong Sumatera, Jong Madura, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain-lain. Setelah melalui persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda sebagai badan hukum yang diberikan oleh Budi Utomo, diharapkan organisasi Budi Utomo semakin maju. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Budi Utomo menjadi lamban dan tidak ada lagi yang mau bergabung. Hal itu disebabkannya adanya kesulitan keuangan dan banyak bupati-bupati yang sebelumnya menjadi anggota Budi Utomo mendirikan organisasi sendiri. Dan sampai ini, pada akhir 1909, anggota dari Budi Utomo sekitar 10.000 orang. Pemerintah kolonial akhirnya berkesimpulan bahwa pengaruh Budi Utomo terhadap penduduk pribumi tidak lagi begitu besar. Sehingga Budi Utomo kurang diminati oleh golongan muda, yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, Budi Utomo lebih mementingkan golongan tua atau golongan priai. Budi Utomo lebih memperhatikan reaksi pemerintah kolonial Belanda dibanding reaksi dari pribumi. Yang ketiga, Budi Utomo lebih mengutamakan pemakaian bahasa Belanda dibandingkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, Budi Utomo tidak berpolitik dan jangkauannya hanya terbatas di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Serikat Islam atau disingkat SI adalah pergerakan masa tahun 1900-an. SI mulanya bergerak dalam perekonomian terutama perniagaan. Seiring waktu, SI berkembang menjadi organisasi yang ditakuti oleh Belanda sebab menjalankan aktivitas politik yang menonjol. Awalnya, Serikat Islam berawal dari organisasi ronda yang bernama Rekso Rumekso. Pendapat ini diperkuat oleh Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 sampai 1926. Namun versi lain menyatakan bahwa Serikat Islam berasal dari organisasi yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islamiyah yang pendirinya adalah seorang bekas murid Stovia yang terbakar api nasionalisme Tiongkok, Tirto Adi Surjo pada tahun 1909. SDI di bawah Haji Samanhudi terus berkembang. Namun, Samanhudi tak kuasa melawan tekanan penguasa kolonial.
Tujuan didirikan Serikat Islam, yang pertama, mengembangkan jiwa dagang, yang kedua, memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang mengalami kesukaran, yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra, dan yang terakhir, menentang pendapat-pendapat yang keliru terhadap agama Islam. Tokoh-tokoh pendiri Serikat Islam pertama, Saman Hudi. Saman Hudi adalah pendiri Serikat Dagang Islamia yang menjadi awal berdirinya Serikat Islam. Saman Hudi lahir di Solo, orang tuanya pedagang batik. Yang kedua ada Djokro Aminoto. Djokro Aminoto bergabung SI atas ajakan Saman Hudi yang menginginkan orang berpengalaman dan berpendidikan untuk memajukan organisasi ini. Yang ketiga ada Agus Salim. Agus Salim adalah anggota SI yang baru bergabung di Serikat Islam pada tahun 1915 dan bergabung dalam bidang politik. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional yang berfokus pada semangat nasionalisme modern. Indische Partij didirikan di Kota Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Organisasi ini dimaksudkan sebagai pengganti Indische-Bond yang merupakan organisasi antar kaum Indo-Eropa yang telah didirikan di Indonesia pada tahun 1898. Pendiri Indische Partij dikenal sebagai 3 serangka, yaitu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara. Douwes Dekker menentang adanya diskriminasi yang dilakukan oleh keturunan Belanda Totok terhadap kaum Indonesia. Dia juga memperluas perjuangannya untuk membela bangsa Indonesia yang pada saat itu hidup di bawah penindasan pemerintahan Belanda. Ki Hajar Dewantara melalui tulisan-tulisannya dalam majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Express melakukan propaganda yang berisi penyadaran-penyadaran terhadap kaum Indo dan juga Bumi Putra bahwasannya masa depan mereka sedang terancam oleh satu bahaya yang sama, yaitu eksploitasi kolonial. Tujuan organisasi ini didirikan adalah untuk membangun patriotisme dan juga persiapan untuk kemerdekaan Indonesia dengan semboyan Hindi Vlos van Holland atau India terbebas dari Belanda, dan juga Indi for India atau Indonesia untuk orang Indonesia. Indische Partij didukung oleh banyak pihak seperti Serikat-Serikat Islam Cabang Bandung, Budi Utomo di Yogyakarta, dan juga beberapa redaktur-redaktur surat kabar dari Marang dan Semarang. Bukti nyata dari banyaknya dukungan yang diberikan adalah dengan didirikannya 30 cabang Indische Partij dengan anggota yang beranggotakan 7.300 orang yang kebanyakan adalah orang Indo-Belanda dan juga 1.500 orang lainnya merupakan masyarakat pribumi. Lalu, pemerintah kolonial Belanda menolak adanya pengakuan hukum Indische Partij pada tanggal 4 Maret 1913 karena dianggap radikal dan juga mengancam keamanan. Pada tahun 1913, Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis dan memaksa rakyat Indonesia ikut membiayai perayaan tersebut yang memicu protes dari kalangan nasionalis. Komite Bumi Putra di Bandung dibentuk untuk membatalkan pembentukan atas nama Dewan Jajahan dan menghapus larangan berpolitik serta memprotes pengumpulan uang dari rakyat. Tulisan Suwandi Suryaningrat berjudul Als ik en Nederlander was menyindir pemerintah Belanda yang meminta pribumi merayakan kemerdekaan mereka, sementara Indonesia masih dijajah. Akibatnya, 3 tokoh Indische Partij, Suwandi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Indische Partij kemudian melemah dan berganti nama menjadi Insulin. Indische Partij kemudian melemah dan berganti nama menjadi Insulin. Meskipun kembali berganti nama menjadi National Indische Partij atau yang biasa disebut NIP, pada tahun 1919 partai ini kehilangan pengaruh terutama di kalangan rakyat